Halo anak-anakku kelas 12 Pak 1 WPK. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran biologi. Hari ini kita akan bicarakan bab 1, bab pertumbuhan dan perkembangan. Ini adalah bahan kelas 12 semester 1 dan bahan yang hari ini kita akan bicarakan adalah bahan bagian yang pertama. Bagian pertama ini kita akan membicarakan yang pertama pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang kedua adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perkecambahan. Mari kita mulai membahas bahan-bahan lebih lanjut. Apa salah satu ciri hidup dari suatu organisme? Jawabannya, salah satu ciri dari organisme adalah tumbuh dan berkembang. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah perubahan biologis suatu organisme yang ditandai oleh pertambahan volume tubuh berupa substansi, jumlah sel, atau ukuran sel. Hal ini bersifat kuantitatif, terukur. Dan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan pada suatu organisme untuk menuju tingkatan yang lebih sempurna. Proses ini berlangsung secara kualitatif atau sulit diukur. Pertumbuhan dan perkembangan bersifat irreversible. Artinya, tidak dapat kembali lagi ke ukuran atau keadaan semula. Gambar di bawah ini memperlihatkan pada kita apa yang nampak pada tumbuh dan berkembang itu dari gambar yang paling kiri. Kita melihat berdaun 2, berikut kita lihat bertambah berdaun 3, berarti ini dapat terukur. Berdaun 5 tambah tinggi, berdaun yang lebih banyak lagi, dan pertambahan tingginya terus terjadi menerus. Apakah pertumbuhan selalu terjadi? Bila itu menjadi satu ciri makhluk hidup, tumbuh dan berkembang, apakah itu selalu terjadi? Jawabnya ternyata tidak selalu terjadi. Mengapa keadaan ini dapat terjadi? Mengapa ini tidak selalu terjadi? Hal yang pertama, pada pertumbuhan itu didapatkan satu periode dormansi. Kalau kita lihat pada teks, pada penjelasan berikut di layar, periode ini ditandai tidak adanya pertumbuhan atau disebut periode istirahat. Kalau itu pada tumbuhan, pada biji disebabkan oleh kulit biji susah ditembus oleh air atau kulit biji berada dalam keadaan impermeable. Misalnya kulit biji yang tebal. Hal yang lain yang bisa terjadi menyebabkan ini menjadi dalam periode istirahat, embrio dalam biji secara fisiologis belum matang. Biji dihasilkan, namun embrio masih dalam masa perkembangan. Hal yang lain lagi ada inhibitor. Inhibitor itu adalah penghambat. Ada molekul penghambat perkecambahan. Misalnya, salah satunya diantaranya ada hormon yang dikenal dengan nama asam absisat dan senyawa-senyawa lainnya. Apakah hanya periode dormansi? Ternyata tidak. Ada periode yang disebut dengan quiescence. Apa yang terjadi pada quiescence? Biji tidak bisa berkecambah karena kondisi lingkungan yang tidak mendukung.
Misalnya kita dapatkan suatu musim kemarau yang berkepanjangan atau musim hujan yang berlebihan sehingga banjir dan sebagainya, sehingga terjadi kegagalan dalam proses pertumbuhan pada biji. Apakah langsung terjadi pertumbuhan dan perkembangan itu? Kita lihat pada tahap-tahap proses perkecambahan biji. Ternyata tidak langsung. Proses perkecambahan biji, proses pertumbuhan perkembangan diawali oleh proses penyerbukan. Dilanjutkan oleh pembuahan. Dari gambar dapat kita lihat dalam suatu keadaan yang dengan spesifik, kita lihat adalah serbuk sari pada gambar A sebagai sel kelamin jantan bunga menempel pada kepala putik. Kita lihat keadaan di sini. Berlanjut dengan membentuk bulu serbuk sari, lanjut melebur dengan sel telur. Peleburan ini yang kita kenal dengan peristiwa pembuahan, dan itu ada pada gambar B. Dan akhirnya terbentuk zigot di dalam biji. Kita lihat pada gambar C. Jadi, proses pertumbuhan dan perkembangan pada biji dimulai dengan proses penyerbukan dari bunga, dilanjutkan dengan proses kedua pembuahan hingga terbentuk biji. Setelah terbentuk biji, bijinya mengalami proses pertumbuhan perkembangan. Melalui proses perkecambahan biji, maka pertumbuhan perkembangan itu baru mulai terjadi. Pertumbuhan dimulai dari pembuahan. Kita lihat pada skema. Pada skema nampak seperti apa sperma yang berkandungan haploid atau N melebur dengan sel ovum yang berkromosom haploid atau N. Hasil leburannya membentuk zigot. Zigot tumbuh menjadi embrio di dalam biji. Bila embrio yang di dalam biji ini berada dalam kondisi lingkungan buruk, maka dia mengalami masa dorman atau dormansi atau istirahat. Di dalam biji ada plumula tunas embrionik, ada radikula akar embrionik, dan ada kotiledon. Bila keadaan ini didukung oleh keadaan imbibisi, maka embrio di dalam biji tadi berkecambah. Maka terjadilah proses pertumbuhan yang diawali oleh pertumbuhan primer, dilanjutkan dengan pertumbuhan sekunder. Tunas embrionik dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam perkembangannya. Ini akan kita dalami nanti pada bagian bab 1 ini, pada bagian yang kedua. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Kita lihat pengertian-pengertian berikut ini. Pertumbuhan ditandai oleh pertambahan ukuran. Volume sel bertambah, massa sel bertambah, tinggi sel bertambah, panjang sel bertambah.
Ditandai oleh jaringan-jaringan yang homogen, belum diferensiasi, sering kita sebut sebagai jaringan meristem. Bersifat irreversible, tidak dapat kembali ke keadaan semula. Bersifat kuantitatif, terukur, dapat dinyatakan dalam ukuran. Bila ini merupakan tanda dari pertumbuhan, bagaimana perkembangan? Perkembangan ditandai oleh kata kunci pendewasaan. Apa ciri daripada pendewasaan? Kita lihat terbentuk alat biak. Pada perkembangan ditandai juga keadaan diferensiasi. Jadi tidak homogen lagi. Terbentuk jaringan dewasa atau jaringan permanen. Perkembangan bersifat kualitatif. Tidak dapat terukur atau dinyatakan sulit dinyatakan dalam ukuran. Dan masih mempunyai karakter yang sama seperti pertumbuhan, yaitu tidak dapat kembali kepada keadaan semula atau irreversible. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan berlangsung bersamaan, sama-sama mengalami pembelahan, pemanjangan, diferensiasi sel. Tahap-tahap proses perkecambahan biji. Dimulai dengan embrio dalam biji menyerap air secara imbibisi. Imbibisi adalah suatu cara molekul padat menyerap zat cair. Tahapan berikutnya, biji berkembang. Biji mengembang. Kulit biji atau testa pecah. Jadi kalau ada kulit biji yang ketika kita rendam kemudian mengalami pemecahan, berarti proses imbibisi sudah terjadi. Apa yang terjadi berikutnya? Ternyata embrio yang berada dalam biji tadi akan membebaskan hormon giberellin. Hormon yang tadinya berada di dalam embrio, dalam biji itu, berada dalam keadaan tidak aktif, diaktifkan. Berarti pengaktifnya adalah faktor air. Sel-sel aleuron atau kulit ari biji yang terlibat dalam pengaktifan itu, selain faktor air. Air dianggap sebagai aktivator hormon giberellin. Faktor ini akan menyebabkan sel-sel aleuron atau kulit ari biji mensintesis dan mensekresi enzim-enzim pencernaan. Untuk karbohidrat ada amilase, untuk protein ada protease, untuk lemak ada lipase. Untuk mencernakan bahan-bahan dalam biji. Apa akibatnya? Enzim-enzim tadi mencernakan jaringan-jaringan makanan, yaitu endosperm, menjadi sumber energi untuk perkecambahan biji dimulai. Tahap-tahap ini kita lihat dalam bentuk gambar di slide berikut. Kita lihat dari gambar, dimulai dari nomor 1. Apa yang nampak pada nomor 1? Air masuk secara imbibisi. Proses perkecambahan dimulai dengan masuknya air. Sel-sel embrio menjadi aktif dan mengeluarkan hormon giberellin. Kita beralih ke bagian gambar di berikutnya. Giberellin atau GA3. Dosisnya yang semakin meningkat, biji mengakhiri dormansi dan memasuki suasana atau kondisi yang ketiga. Pada keadaan ketiga, bila suasana gelap,
berpengaruh terhadap kerja daripada fitokrom, di mana P-red akan diubah menjadi P-far-red yang berperan dalam aktivasi pembentukan enzim amilase. Kenapa hanya enzim amilase atau alfa amilase? Karena kandungan cadangan makanan yang terbanyak adalah berupa karbohidrat. Maka hal ini akan membuat proses nomor 4 terjadi. Apa yang terjadi di nomor 4? Gibberellin merangsang seluruh aktivitas sel menjadi aktif, yaitu termasuk sel-sel aleuron, yaitu sel-sel selaput biji. Lapisan ini kaya akan asam lemak dan protein. Protein akan dipecah menjadi asam amino untuk sintesis enzim-enzim baru yang mendukung proses pertumbuhan embrio. Jadi kita lihat di sini ada kata kunci. Dari nomor 3 akan mengalami ke nomor 4 ada kata kunci sintesis. Di sini enzimnya alfa amilase, di sini hidrolisis protein di sel-sel aleuron. Balik lagi untuk sintesis kembali dan peristiwa nomor 5 dimulai. Enzim alfa amilase mencerna amino menjadi glukosa dan glukosa menjadi sumber energi untuk pertumbuhan perkembangan. Sumber energi ini akan menggiatkan pembungkus endosperm, sedikit amino, banyak lemak, protein, dan vitamin ini yang mulai mengalami perkembangan atau perubahan. Dan apa yang kita lihat, mulai bakal akar atau radikula terbentuk, plumula atau bakal pucuk bertumbuh ke arah atas, radikula tadi ke arah bawah, dan biji berkecambah mulai terbentuk tumbuhan muda. Ya, gambar di atas memperlihatkan dari paling kiri gambar yang menunjukkan gambar A, yaitu 2 hari setelah perendaman biji ke dalam air, mulai terlihat ada kulit luar atau testa tadi pecah. Kemudian menandakan pembelahan sel karena giat, kulit luar biji itu pecah, menandakan pertumbuhan mulai terjadi. Sudah mulai berkembang, sudah ada diferensiasi karena sudah ada mulai bentuk akar. Bukti bahwa pertumbuhan dan perkembangan terjadi secara bersamaan ini terlihat dengan jelas sekali di gambar. Tahapan perkembangan tumbuhan mulai dari biji sampai dewasa. Ada yang kita lihat ada fase lag, perkecambahan atau germinasi biji, fase log, pertumbuhan dengan percepatan yang sangat tinggi, fase itu terjadi fase berbunga, alat perkembangbiakan. Berikut ada fase linier atau stasioner. Tumbuhan mengalami dewasa dan mulai mengalami pertumbuhan dan pertumbuhannya menjadi mulai berkurang. Gambar ini memperlihatkan satu alat ukur untuk proses pertumbuhan perkembangan yang disebut dengan auxanometer. Alat ukur kecepatan pertumbuhan yang sederhana. Struktur biji dan tipe perkecambahan pada tumbuhan kita lihat dari gambar. Gambar sebelah kiri adalah tipe perkecambahan hipogeal. Kapan ini disebut hipogeal? Maka dari gambar kita lihat kotiledon tetap ada di dalam tanah atau hipokotil tetap ada di dalam tanah. Saya ulangi, kapan disebut tipe perkecambahan hipogeal? Kotiledon, bakal biji, tetap ada di dalam tanah atau hipokotil tetap ada di dalam tanah. Kita lihat gambar sebelah kanan. Tipe perkecambahan epigel. Kita lihat hipokotil,
terangkat ke atas, kotiledonnya nampak di bawah hipokotil. Pada gambar sebelah kiri, kotiledon dan hipokotil tetap ada di dalam tanah. Gambar sebelah kanan, hipokotil dan kotiledon terangkat di atas tanah. Tipe perkecambahan hipogeal pada dikotil, ternyata pada dikotil juga didapatkan, tidak hanya pada jagung tadi. Kita lihat ada gambar seperti di samping ini, dan ini bagian-bagian yang terbentuk. Ada bakal pucuk atau calon batang plumula, bakal akar radikula, ada istilah epikotil, sebelah atas kotiledon, hipokotil, bagian bawah kotiledon, endosperm, jaringan cadangan makanan pada biji. Kotiledon itu dianggap sebagai daun pertama pada biji tanaman dikotil, tempat di mana cadangan makanan bagi embrio. Pada biji monokotil seperti jagung, ujung plumula dilindungi pelindung yang disebut koleoptil. Sementara ujung radikula dilindungi oleh pelindung yang disebut koleoriza. Koleoptil dan koleoriza ini khas pada monokotil. Pengertian perkecambahan epigeal kita lihat pada tayangan di layar. Hipokotil terangkat ke atas tanah atau kotiledon terangkat ke atas atau hipokotil di atas tanah. Umumnya adalah tanaman dikotil, kacang hijau, kacang tanah, kacang kedelai, bunga matahari. Bagaimana dengan perkecambahan hipogeal? Hipokotil tetap berada dalam tanah atau kotiledon tetap dalam tanah atau hipokotil dalam tanah. Umumnya pada tanaman monokotil seperti kacang kapri atau kacang ercis, jagung, dan rumput-rumput. Di daerah manakah awalnya pertumbuhan perkembangan nampak? Dari gambar ada istilah zona apikal. Zona apikal itu artinya ujung akar, gambar sebelah kanan, ujung batang, gambar sebelah kiri. Tadi kita ingat pada pertumbuhan itu ada jaringan yang homogen, yaitu jaringan meristem. Ya, dan ini memperlihatkan bagian-bagiannya yang kita akan temukan penjelasan lebih jauh di bagian slide berikut. Kita lihat berbagai zona pada ujung akar dan batang, ada yang disebut dengan zona pembelahan atau zona meristematis. Pada akar, di belakang tudung akar sebagai pusat pembelahan menghasilkan meristem primer. Zona yang kedua, zona pemanjangan atau zona elongasi. Sel-selnya dapat memanjang lebih dari 9 kali dari zona pembelahan. Jadi di sini akan terjadi suatu percepatan yang tadi kita lihat dari kurva pertumbuhan. Sel-selnya tahan terhadap kerusakan, radiasi, dan bahan kimia beracun. Dan yang terakhir adalah menjadi different, menjadi dewasa. Maka di sini sudah ditandai oleh keadaan perkembangan. Mulai terbentuk jaringan-jaringan yang berbeda-beda, tidak homogen lagi. Ada epidermis, ada korteks, ada stele, ada xilem, ada flum. Ya, ini bahan-bahan pelajaran kelas 11 yang dulu sudah dialami ketika masih di kelas 11. Seperti apa gambarnya? Kita lihat. Dari gambar kita dapat melihat ada gambar tudung akar. Kemudian di sana nampak ada zona yang menggambarkan atau menunjukkan pembelahan. Zona pembelahan berarti ada di bawah. Di bagian atas dari tudung akar. Ini daerah tudung akar. Berikut zona yang kedua, zona pemanjangan atau zona elongasi. Di mana di zona elongasi tadi yang kita dapatkan terjadi kegiatan pembelahan pemanjangan yang sangat giat. Dan akhirnya sampai kepada zona pematangan atau
pemasakan atau diferensiasi atau pendewasaan. Sering disebut juga dengan nama lain zona maturasi. Apa tandanya pada akar? Ada rambut atau bulu akar. Rambut atau bulu akar menandakan daerah itu sudah menjadi different. Berarti sudah mulai ada jaringan dewasa, jaringan permanen. Pada gambar juga dapat dilihat ada dermal, warna biru, ground, jaringan dasar warna kuning, vaskular, jaringan pembuluh. Jadi kalau dilihat pada zona pendewasaan ada membentuk jaringan epidermis. Nah, ini adalah dermal, protoderm atau periderm. Berikut yang berwarna kuning ada jaringan dasar. Masuk di sana korteks, meristem dasar. Dan yang ketiga ada pembuluh, ada xilem dan flum. Sampai di sini dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Atur nuhun. Salam sehat dan selamat belajar dengan penuh semangat anak-anakku sekalian. Terima kasih.